Pernahkah kita membayangkan bagaimana ekonomi desa bisa bangkit tanpa harus bergantung pada kota? Di balik dinding-dinding pesantren, ada gerakan sunyi namun pasti. Mereka hadir bukan hanya untuk santri, tapi untuk masyarakat sekitar. Inilah Koperasi Pesantren, solusi ekonomi umat dari pesantren oleh pesantren untuk kemaslahatan bersama. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Koperasi Pesantren Solusi Ekonomi Umat Berbasis Komunitas. Melalui video ini, kami ingin mengangkat peran penting pesantren dalam pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat. Koperasi pesantren atau santrimat yang ada di PP Rumah Kota Gede Jakarta adalah bentuk nyata dari kemandirian ekonomi umat yang berbasis syariah dan sosial. Fokusnya yaitu menyediakan kebutuhan warga sekitar dan santri, menyediakan lapangan pekerjaan dan mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Koperasi ini tidak hanya menjual barang, tetapi juga menjadi ladang pusat ekonomi bagi masyarakat dan juga menjadi ladang bisnis belajar untuk para santri. Saya namanya teman, kemudian di rumah sendiri saya diamanai untuk mengemban bidang ekonomi bisnis pesantren. Pertama aku bisa diceritakan gimana sih pesantren itu dan gimana koperasinya itu bisa berdiri. Tahun 90-an itu didirikan koperasi pesantren rumah, di mana koperasi harapannya kan untuk mewakili atau ya mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren yang saat itu sudah ada kawasan. Meskipun pasarnya belum bagus sekarang, tapi sudah ada fondasi itu. Ya, untuk desa lain kita ada beberapa untuk mulai dari pesantren santri, pondok santri, kemudian santri masjid sendiri, dan juga kantin-kantin itu. Sejauh ini tuh manfaat apa aja sih Pak yang didapat dari pesantren sama warga? Untuk pesantren itu ya, untuk pesantren itu kita bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di internal pesantren itu. Maka gitu, artinya uang santri ya kita kelola, kita gunakan untuk pengembangan dan kita jual untuk pesantren di kantin dan lain sebagainya itu bisa mendapatkan keuntungan dan bisa mensupport sistem terhadap perjalanan untuk roda pesantren sendiri, bisa untuk jaminan, dan pengeluaran dan lain sebagainya. Selain ke masyarakat, memang kita bisa memberikan manfaat tapi secara langsung. Secara langsung itu hanya sebagai kecil yang kita ambil dari warga masyarakat kita untuk transaksi. Kita memperoleh terlepas untuk kurang dari satu sekitar. Itu kalau kita untuk menjadi tempat menjadi karyawan itu. Dan yang kedua, ada memang beberapa unit usaha yang kita serahkan pada warga. Malah ini ada kantin di sebelah sana. Langsung tidak ada, cuma saja langsung bagaimana juga merumuskan APS-nya kan KNU itu sendiri dengan kota yang isinya dia. Ya sebenarnya sangat biasa iya, cuma kan memang kita tidak langsung ya, memang pesantren kan begitu. Sebenarnya sangat positif, saya cuma pengen lebih coba kemandirian pesantren itu jadi bisa gitu ya. Kita tanpa pemerintah kasih bantuan kita berdiri juga dulu ya masyarakat independen kan. Sekarang aja sudah kayak bantuan karena kayaknya mau kemudian berharap kan jika itu berdiri kan kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak artinya yang kita berharap ya pesantren tanpa siapapun ya bisa gitu loh. Jadi hasil dari wawancara tadi kita bisa lihat bahwa koperasi pesantren Nurul Rumah bisa jadi sponsor kemandirian ekonomi pesantren melalui usaha-usaha seperti santrimat, diskunamat, hobi santri, catering santri, dan bahkan kantin-kantin pesantren lainnya. Walau belum terhubung langsung dengan NU, koperasi ini juga menjunjung nilai-nilai NU sekaligus membesarkan nama NU juga loh. Dan yang paling penting, ini bukti bahwa pesantren bisa mandiri tanpa bantuan pemerintah. Selain bantu bangun pesantren tanpa pakai dana santri, koperasi ini juga kasih peluang kerja ke warga. Meskipun ada pengurus, koperasi tetap jalan dan omsetnya miliaran. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Kami berharap dengan dokumentasi ini bisa menjadi gambaran nyata bahwa perubahan ekonomi bisa dimulai dari lingkungan pesantren dan desa. Koperasi pesantren Mandiri berjamaah.